Renungan dan doa malam Kristen. Firman Tuhan malam ini. Judul: Tenang di dalam kasih Tuhan. Nats firman Mazmur 4 ayat 9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman. Renungan malam Kristen. Malam hari adalah waktu terbaik untuk menyerahkan segala lelah, kekhawatiran, bahkan tangisan kita ke dalam tangan Tuhan. Kadang hati terasa gelisah, pikiran penuh beban, dan tubuh pun letih. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan sejati. Tidurlah dengan iman, karena kasih setianya menjaga kita. Esok pagi adalah hari baru yang sudah dipersiapkannya dengan pengharapan. Doa malam Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan segala rasa lelah, kekhawatiran dan pergumulan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami tidur yang tenang, hati yang damai, dan iman yang teguh untuk menghadapi hari esok. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, malam ini tidurlah dengan hati penuh syukur. Ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu ada, bahkan ketika kita beristirahat. Firman Tuhan malam ini. Audio Alkitab pengantar tidur. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 2 Samuel 22 ayat 33. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Yeremia 29 ayat 11-12. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Dalam setiap musim kehidupan, baik saat kuat maupun lemah, Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah habis.